Kota Tawau di negeri jiran dalam gemerlap lampu malam hari terlihat cantik dari Pulau Sebatik. Sementara di pagi dan siang hari, Kota Tawau ini menjadi tujuan kedatangan banyak warga Sebatik. Sebatik merupakan salah satu pulau kecil terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pulau ini menjadi pintu gerbang Indonesia di wilayah Kalimantan, tepatnya di Provinsi Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan negeri Sabah, Malaysia. Dari segi historis, pada tahun 1911 sampai 1942, Pulau Sebatik merupakan daerah eksploitasi kayu bagi penjajah Belanda. Saat itu dilakukan pemasangan patok perbatasan Indonesia-Malaysia oleh Belanda dan kolonial Inggris. Status kepemilikan Pulau Sebatik pun terbagi dua, yaitu wilayah selatan seluas 246,61 km persegi milik Indonesia dan wilayah utara 187,23 km persegi milik Malaysia. Ambong Mang bin Haji Midok diyakini sebagai orang pertama yang membawa keluarganya menetap di Sebatik pada tahun 1940, tepatnya di daerah Liang Bumi. Dan sampai sekarang, sudah ada ratusan kepala keluarga tinggal dan menetap di pulau kecil terluar ini dalam keadaan cukup baik, karena cukup banyaknya potensi alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Potensi sumber daya hayati Pulau Sebatik cukup menjanjikan jika dikelola dengan baik, seperti sektor kelautan dan perikanan yaitu rumput laut dan udang, lahan pertanian, perkebunan seperti kelapa sawit, dan wisata tapal batas. Pada jasa kemaritiman, Pulau Sebatik berhadapan langsung dengan alur laut Kepulauan Indonesia atau ALKI yang merupakan competitive advantage bagi pengembangan industri pelayaran, baik dalam negeri, luar negeri, maupun pelayaran khusus. Dalam bidang sarana dan prasarana, Pulau Sebatik relatif memadai dengan indikasi kondisi jaringan jalan poros yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan seluruh ibu kota kecamatan secara existing telah terbentuk melingkar atau mengelilingi pulau sepanjang kurang lebih 79 km. Namun kebutuhan energi listrik di pulau tersebut belum terpenuhi secara memadai dan merata. Demikian pula keberadaan air bersih masih menjadi kebutuhan pokok yang sampai saat ini belum terakses semua warga. Dalam kendala yang dialami warga, di satu sisi terasa kekuatan ekonomi warga di sini. Saya pun mulai mengamati dan sedikit meneliti keadaan perekonomian masyarakat setempat. Minuman produk Malaysia. Karena kuatnya lintas perdagangan antar Pulau Sebatik dan Tawau, mata uang yang beredar di Pulau Sebatik adalah rupiah dan ringgit Malaysia. Masyarakat Sebatik sudah terbiasa dengan mata uang ringgit karena banyak transaksi perekonomian terjadi di Tawau. Hampir seluruh hasil perkebunan masyarakat dijual ke Tawau, lalu dengan hasil yang mereka dapatkan, mereka membeli kebutuhan sehari-hari di sana. Hal ini lebih memudahkan warga Sebatik dibandingkan jika mereka harus pergi ke Kabupaten Nunukan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Biaya yang digunakan pun jauh lebih kecil. Lintas. Oh, pas lintas batas. Ya. Batas. Itu untuk warga Sebatik aja pakai gitu. Untuk Sebatik aja ya? Kalau di luar Sebatik pakai paspor sudah. Bapak nggak harus ke Nunukan dulu? Kalau lewat resmi ya. Oh, ini nggak apa-apa ya? Bisa bawa ini ya? Iya. Dengan berbekal kartu izin lintas batas semacam paspor, masyarakat Sebatik dapat dengan leluasa kapan saja pergi ke Tawau untuk bertransaksi ekonomi. Tidak heran jika banyak sekali produk-produk Malaysia beredar di Sebatik.
Kenyataannya, memang barang-barang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari negeri seberang ini tidak melalui jalur bea dan cukai. Namun apakah ini artinya melanggar hukum? Seharusnya memang ada peraturan khusus untuk keadaan seperti ini. Keadaan ekonomi masyarakat Sebatik memang jauh lebih baik dibandingkan dengan masyarakat pulau kecil terluar lainnya yang saya kunjungi. Kegiatan perekonomian lintas batas negara ini dimulai di pagi hari ketika air sudah mulai pasang dan perahu-perahu dapat berlayar. Masyarakat dengan hasil panennya berangkat melalui pos perbatasan Angkatan Laut untuk melaporkan kepergian mereka. Begitupun sebaliknya jika mereka kembali ke Pulau Sebatik. Sepanjang perjalanan saya di pulau ini, kebun kelapa sawit menjadi pemandangan yang sering saya jumpai. Kekuatan hutan alam Pulau Sebatik saat ini sudah terganti oleh perkebunan kelapa sawit. Karena letaknya yang dekat dengan Malaysia, kelapa-kelapa sawit ini menjadi salah satu bahan baku ekspor ke Malaysia. Belum adanya pabrik yang dapat mengolah kelapa sawit di Sebatik, menjadi latar belakang ekspor kelapa sawit terus dilakukan sampai sekarang. Masyarakat Sebatik yang tinggal dekat laut bekerja sebagai nelayan. Salah satu kegiatan nelayan Sebatik dalam penangkapan ikan adalah bagan tancap. Namun sebelum itu mereka menggunakan bagan apung yang berpindah-pindah karena terintegrasi dengan perahu motor. Dari informasi yang saya terima, dulu ketika masih menggunakan bahan apung, sering tertabrak oleh kapal patroli negara tetangga. Namun sejak KRI sudah berada di wilayah Sebatik, tidak ada lagi kejadian-kejadian demikian. Sayangnya, ketika saya mendatangi salah satu bagan, tidak ada aktivitas nelayan di sana karena air besar, istilah setempat yang menggambarkan arus dan gelombang laut yang besar. Tetapi saya mendapat kesempatan untuk mempelajari bagaimana alat-alat dalam bagan itu bekerja dengan panduan dari beberapa nelayan setempat. Sebuah jaring besar dipasang di bagian bawah bagan dan dengan alat semacam katrol, jaring tersebut diturunkan ke laut. Terdapat sebuah lampu yang dipakai untuk memancarkan cahaya sehingga menarik ikan-ikan datang ke dalam jaring. Dan jika sudah terkumpul banyak, jaring tersebut diangkat dengan katrol tadi. Begitulah gambaran cara kerja bagan yang khusus dipakai mencari ikan teri, ikan merah, dan ikan putih. Bagan-bagan ini terbuat dari kayu nibung, bisa juga kayu bakau. Sementara proses pembuatannya 3-4 hari. Ikan-ikan yang sudah diangkat dari jaring dibawa nelayan untuk dikumpulkan kemudian dibawa ke tawau. Belum adanya tempat penampungan ikan yang dikelola oleh pemerintah menjadi suatu kendala bagi nelayan-nelayan di sini. Karena para nelayan menjual ikan-ikan tersebut langsung ke tawau secara sendiri-sendiri tanpa memiliki standar harga penjualan. Pembangunan di Pulau Sebatik terus berlangsung di berbagai area. Rumah-rumah bergaya modern saat ini mewarnai pulau yang dahulu didominasi oleh bangunan rumah-rumah panggung khas suku Bugis dengan ciri panggung yang tinggi dan atap silang. Rumah-rumah panggung saat ini menjadi tidak mudah lagi dibangun karena kayu sebagai material utama bangunan sulit didapat di sini. Sementara rumah-rumah modern yang terbuat dari batu bata dan pasir, pasirnya berasal dari pantai. Di salah satu pantai, abrasi ini terlihat begitu memprihatinkan. Pengerukan pasir pantai mengakibatkan garis pantai makin bergeser ke daratan. Habitat bakau menghilang dan risiko bencana alam menjadi sangat besar. Terhenyak, sedih, dan prihatin ketika dengan jelas saya melihat ekosistem pesisir pantai menjadi hancur karena pengerukan yang membabi buta ini. Kita mungkin harus kembali ke pola lama ya, pola pembangunan perumahan-perumahan yang lama. Jadi merubah bangunan-bangunan perumahan yang banyak menggunakan pasir dan batu gitu. Jadi satu struktur yang
katakanlah dengan menggunakan kayu lebih banyak atau bahan baja ringan ya, dengan kombinasi seperti itu. Atau alternatif yang lain, misalnya menurut saya pengerukannya jangan di tepi pantai, mungkin agak jauh keluar begitu ya. Tentunya akibatnya bisa ongkosnya lebih mahal, tapi itulah satu biaya lingkungan yang harus kita bayar menurut saya. Di daerah sebatik ini keluar itu potensi yang paling besar adalah potensi perikanan untuk pelagis besar seperti tuna ya, cakalang. Di situ bagus sebenarnya, apalagi dekat sekali dengan laut selain Selat Makassar, laut Sulawesi ya. Nah, mestinya strategi kita adalah bagaimana mengembangkan perikanan yang lepas pantai ini sambil melakukan konservasi di daerah-daerah pesisir. Kita harus benahi bukan pada daerah pesisir saja, ya, tapi ke arah hulunya. Nah, ini juga kita harus benahi supaya catchment area itu tidak sampai menggelontorkan sedimen begitu saja masuk ke daerah pesisir kita. Usaha perlindungan pesisir juga pengelolaan pembangunan di hulu harus benar-benar menjadi program pemerintah untuk menjaga lingkungan. Daerah pesisir yang rusak karena dipengaruhi oleh keadaan di hulu berdampak pada sedimentasi, mengakibatkan air laut keruh dan menyebabkan hewan karang mati. Rencana kedatangan saya ke Pulau Sebatik bersama dengan beberapa rekan yang tergabung dalam tim peneliti selain untuk mengamati keadaan sosial dan ekonomi masyarakat, juga untuk meneliti keadaan ekosistem pantai serta sumber daya alam laut yang banyak dibudidayakan di pulau ini. Salah satunya ialah budidaya rumput laut. Saya pun berkunjung ke tempat budidaya rumput laut di Mamolo. Di sana saya bertemu dengan salah seorang petani rumput laut yang tergabung dalam kelompok tani binaan Tim Penyuluhan Perikanan atau PPL. Bapak ini mengolah rumput laut dari mulai pembibitan, panen, pengeringan, dan penjualannya ke tempat penampungan yang telah dibentuk oleh pemerintah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan setempat. Cara bagus juga karena ada kelompoknya. Yang dulu air biasa turun naik. Sekarang enggak tahan juga. Berapa Pak? Sekarang 10. 10.000 1 kilo. Yang dulu sudah 5.000, 6.000. Kalau turun terus. Ya. Naik sikit-sikit. Tapi ada kelompoknya bagus juga. Karena enggak boleh turun kelompok ada juga targetnya ke 8.000. Jadi enggak rugi petani pergi kelompok. Yang dulu kalau 5.000 rugi juga. Kelompok-kelompok tani rumput laut terbentuk tahun 2010 yang disebut dengan Pokja atau kelompok kerja dengan tujuan untuk memberikan standar harga penjualan rumput laut. Karena jika tidak, harga jual menjadi tidak stabil sehingga merugikan petani. Jadi untuk mengawal semua program-program yang difasilitasi oleh pusat, apakah itu dalam bentuk infrastruktur, bentuk-bentuk fisik, ya seperti tadi ada dermaga apung, kemudian nanti mina wisata, tetapi juga kita masuk dengan pendampingan sumber daya manusia. Program pemerintah lainnya yang menunjang budidaya rumput laut adalah pemberdayaan perempuan-perempuan di kampung Mamolo ini. Saya melihat sibuknya para ibu yang memasang bibit-bibit rumput laut sebelum disebarkan di laut. Di bawah atap terpal, mereka dengan ceria mengikat bibit-bibit rumput laut pada seutas tali sebelum dibawa ke pinggir laut. Sambil berkeliling kampung, ketika sedang berjalan-jalan di sekitar perumahan para petani rumput laut ini, saya melihat area-area kosong seperti tambak-tambak kering tanpa pemilik. Pada awalnya area ini adalah area hutan bakau. Namun ketika ada seorang warga yang pindah ke sini, dia berusaha untuk membuka hutan ini menjadi sebuah tambak udang dan tambak ikan bandeng. Namun selang beberapa tahun, tambak-tambak ini tidak menghasilkan apa-apa. Lalu banyak udang yang mati dan lama-kelamaan bandeng-bandeng pun berangsur-angsur mati.
Sampai akhirnya tambak-tambak ini ditinggalkan oleh pemiliknya, menjadi kering dan dibiarkan begitu saja. Keadaan ini saya jumpai juga di beberapa wilayah di Pulau Sebatik itu. Perjalanan saya lanjutkan ke Desa Binalawan dengan rumah-rumah panggung yang tinggi. Inilah Desa Nelayan Rebon, jenis udang yang ukurannya sangat kecil. Di desa ini, rebon yang sudah ditangkap di laut diolah dengan cara dibersihkan oleh ibu-ibu dibantu anak-anak mereka sebelum dibawa ke tempat penjualan. Hutan mangrove merupakan bagian utama dari penelitian saya. Konservasi mangrove di Setabu dan hutan mangrove di area Sungai Pancang adalah dua habitat mangrove yang saya datangi. Hutan mangrove di Setabu merupakan area konservasi. Pohon-pohon mangrove ini dilindungi keberadaannya, tetapi juga sekaligus menjadi tempat wisata. Berada di muara sungai, pohon-pohon mangrove berjenis Rhizopora sp dengan akar seperti tongkat berdiri rapat di pinggir-pinggir badan sungai. Trek untuk berjalan dan dermaga kecil sudah dibangun untuk para pengunjung yang ingin datang dan menikmati suasana alam hutan mangrove. Sayangnya ketika di dermaga, terdapat kapal yang tidak dapat membawa saya menyusuri sungai karena memang tempat ini belum secara resmi dibuka sebagai tempat wisata. Saya pun hanya dapat menikmati suasana hutan bakau dari dermaga. Dibandingkan dengan di Setabu, mangrove di area Sungai Pancang tidak terlalu rapat, sehingga saya dan rekan-rekan dalam tim peneliti Indonesia Maritime Institute dapat masuk ke hutan dan mengadakan penelitian. Dari hasil penelitian, pohon-pohon bakau ini terdiri dari spesies Zoneratia dan Avicennia. Sementara umur pohon-pohon ini sudah cukup tua, dilihat dari lingkar pohon yang diukur. Terlihat pula batang-batang pohon bakau yang baru tumbuh setelah bunganya jatuh ke tanah. Memasuki hutan mangrove dengan sampan ketika air pasang membawa kesan petualangan tersendiri bagi saya. Rimbun pepohonan mangrove dan hangatnya sinar matahari yang menyelinap masuk membawa saya semakin menikmati suasana hutan mangrove Kalimantan ini. Dalam 2 tahun terakhir, terdapat beberapa isu strategis di wilayah Sebatik yang mengemuka, yaitu isu pergeseran patok perbatasan dan pemakaian uang ringgit. Sebagai dua sisi mata uang, isu ini selalu dianggap sebagai ancaman NKRI. Isu lain yang tidak kalah penting adalah tidak seimbangnya perkembangan pembangunan wilayah di perbatasan dengan negara tetangga. Pulau Sebatik dengan 2 kepemilikan yaitu Indonesia dan Malaysia memang menjadi perhatian pemerintah Indonesia dari beberapa faktor selain pembangunannya, juga pertahanan dan keamanan. Terdapat pos penjagaan Angkatan Darat yang berada di perbatasan darat dan pos Angkatan Laut di perbatasan air. Dari pengalaman saya mengunjungi pulau-pulau terluar, disinilah pos Angkatan Laut yang termasuk baik fasilitas dan kondisinya.
Kapal patroli yang cukup memadai walaupun tidak dapat setiap saat berpatroli karena bahan bakar yang terbatas. Juga keadaan kayu-kayu dermaga yang sudah mulai lapuk menjelang rusak bahkan rubuh seharusnya menjadi perhatian untuk memperlancar tugas bapak-bapak penjaga perbatasan Indonesia tercinta ini. Pembagian batas wilayah darat antara Indonesia dan Malaysia di Pulau Sebatik mempunyai cerita tersendiri. Di sini, banyak orang-orang Indonesia tinggal di tanah yang sudah menjadi bagian dari wilayah Malaysia. Dan Pak Landa adalah salah seorang warga negara Indonesia yang tinggal di wilayah Malaysia. Pak Landa memiliki kisah hidup yang cukup membuat saya prihatin. Sebagai seorang buruh perkebunan kelapa sawit yang sudah bertahun-tahun mencari nafkah di Malaysia, kira-kira antara tahun 2002-2004, atas perintah pemerintah Republik Indonesia, beliau dan seluruh buruh ataupun pekerja di Malaysia diwajibkan pulang ke Indonesia, tidak diperkenankan lagi bekerja di Malaysia. Hanya karena kebaikan hati seorang warga Malaysia, ia dan keluarganya bisa menempati rumah tanpa harus membayar biaya apapun. Enggak ada juga bayar. Oh, nggak bayar, dikasih aja? Ya, dikasih. Rumah yang punya kebun? Orang Malaysia juga, Bu. Rumahnya yang punya kebun sawit Ya. itu? Oh, Ya. jadi Bapak kerja di kebunnya? Enggak juga tinggal di sini. Jadi Tinggal kan, aja. ya, Terus Bapak kerjanya? tanam-tanam sayur. Oh, tanam sayur. Sekarang saya punya Bu, saya sudah ada pemerintah. Saya sudah mendaftar masuk transmigrasi. Berbicara soal perbatasan tidak akan lepas dari pembahasan tentang nasionalisme. Apalagi dalam pengamatan saya, di Pulau Sebatik ini pengaruh negara tetangga begitu kuat, terutama bidang ekonomi. Kunjungan saya ke sekolah dasar menjadi alasan untuk melihat sejauh mana anak-anak Indonesia masih mengenal dan mencintai negara mereka, sehingga jiwa nasionalisme itu masih tertanam di hati mereka. SD 008 Sebatik Barat saya datangi siang itu, ketika anak-anak sedang melangsungkan upacara bendera. Seluruh rangkaian upacara mereka ikuti dengan hikmat. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siapapun sudah pernah menginjakan kaki di Sebatik, kecuali malaikat. Inilah ungkapan umum di masyarakat Sebatik yang menggambarkan bagaimana keunikan Pulau Sebatik sebagai pulau kecil terluar mampu menarik perhatian mulai dari pejabat tertinggi negara sampai rakyat biasa. Keunikannya, pembangunannya, dan kemajuannya sebagai salah satu pulau terluar Indonesia merupakan milik bangsa Indonesia. Walaupun pulau ini dimiliki oleh dua kekuasaan negara, bangsa Indonesia lah yang berhak sekaligus bertanggung jawab penuh terhadap kemajuan, kesejahteraan, dan keberhasilan pulau ini di belahan darat dan lautnya. Tempat